Halo semuanya. Nama saya Ratna, seorang wanita berusia awal 40-an yang kini hidup bebas, setelah diusir oleh ibu mertua saya. Belakangan ini, hari-hari saya dimulai pada pukul 4 pagi untuk menguleni adonan. Namun anehnya, saya merasa jauh lebih tidak lelah dibandingkan saat masih tinggal di rumah mertua dahulu. Padahal pekerjaan yang saya lakukan persis sama. Kisah saya bermula saat saya masih menjadi mahasiswi di awal usia 20-an. Kala itu, saya dan kekasih saya yang sudah bekerja, membuat kesalahan besar. Saya mengandung anaknya. Saya baru mengetahui kehamilan tersebut saat usia kandungan sudah memasuki 12 minggu. Begitu mendengar kabar kehamilan saya, ibu saya langsung jatuh sakit dan terbaring di tempat tidur selama 3 hari penuh. Sementara itu, ayah saya menatap saya lama dalam keheningan, sebelum akhirnya berkata, "Ratna, ayah hanya akan bertanya satu kali ini saja. Kalau sekarang, semuanya belum terlambat. Ayah, aku akan melahirkan anak ini. Aku mencintainya. Dia juga sudah berjanji akan bertanggung jawab." Tanggung jawab? Pria macam apa dia itu? Pekerjaannya saja tidak jelas. Dan dia menghamili anak perempuan yang depannya masih panjang lalu bilang mau bertanggung jawab? Apa dia punya rumah? Punya tabungan? Apa dia berjanji akan membiayai kuliahmu sampai selesai? Kenapa ayah sama sekali tidak percaya padaku? Bukan ayah tidak percaya padamu, tapi ayah tidak percaya pada pria itu. Kalau dia memang pria yang bertanggung jawab, dia tidak akan membuatmu hamil di luar nikah seperti ini. Ibu saya yang duduk di samping menangis tersedu-sedu dan menimpali. "Ratna, ibu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ibu tidak mungkin menyuruhmu menggugurkan kandungan, tapi keadaan keluarga kita saat ini juga sedang tidak memungkinkan untuk merawat anak itu. Ibu mohon padamu, Nak." Mendengar permohonan itu, dengan keras kepala saya justru menjawab, "Kalau begitu, hapus saja aku dari hidup ayah dan ibu. Aku tidak akan pernah melepaskan anak ini." Hingga detik ini, kata-kata itulah yang paling saya sesali sepanjang hidup saya. Usia 20-an memang masa yang naif. Usia di mana seseorang mengira cinta adalah segalanya di dunia ini, dan mengira orang tua akan selalu ada di tempat yang sama menunggu kita kembali. Sejak hari itu, saya memutuskan hubungan dengan keluarga kandung saya. Ibu sempat mencoba menghubungi saya berkali-kali, namun saya selalu mengabaikannya. Hati muda saya yang kekanak-kanakan merasa bahwa diri saya dan anak dalam kandungan saya telah ditolak sehingga saya melampiaskannya dengan tindakan kekanak-kanakan seperti itu. Pada akhirnya, saya pergi sendirian untuk menemui keluarga calon mertua. Di dalam ruang privat, sebuah restoran di Jakarta, hanya ada saya, calon suami saya, Doni, dan ibu mertua saya. Ibu mertua memindai saya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan, lalu menghela napas panjang. Katanya, "Kamu masih kuliah dan belum lulus, tapi perutmu sudah kelihatan sebesar itu?" Nada suaranya yang begitu dingin membuat lidah saya keluh. Aduh, anak muda zaman sekarang benar-benar tidak punya rasa takut. Di zaman ibu dulu, hal memalukan seperti ini tidak pernah terbayangkan. "Oh ya, kenapa orang tuamu tidak datang hari ini?" Ada sedikit urusan mendesak, Bu." "Urusan mendesak? Urusan apa yang lebih penting daripada pernikahan anak perempuannya sendiri?" "Yah, tapi itu bukan urusan saya." Selama 30 menit berikutnya, ibu mertua terus-menerus melontarkan kata-kata pedas yang menyayat hati saya. Lalu, beliau meletakkan sendoknya dan menatap saya tajam. "Ibu punya satu syarat." "Silakan katakan, Bu." "Di keluarga ini, menantu perempuan harus tinggal bersama mertua dan merawat mertuanya. Syaratnya adalah tinggal satu atap. Tidak ada yang namanya rumah baru untuk pengantin baru. Apa kamu sanggup menanggungnya?" Jika saya pikirkan kembali sekarang, itu bukanlah sebuah syarat, melainkan jebakan. Beliau sengaja mengatakannya agar saya merasa takut, lalu melarikan diri. Sejak awal, ibu mertua memang sama sekali tidak berniat merestui pernikahan ini. Namun, dengan bodohnya saat itu, saya langsung menyanggupi. "Iya, Bu, saya bersedia melakukannya." Wajah ibu mertua seketika mengeras. Saya masih mengingat jelas ekspresinya hari itu. Itu bukanlah wajah orang yang terkejut, melainkan wajah seseorang yang perhitungannya meleset.
Kamu benar-benar tidak akan menyesal. Iya, saya bersedia. Cek. Anak-anak zaman sekarang memang benar-benar nekat. Saat itu, Doni menggenggam tangan saya erat-erat dan berkata, "Ibu tenang saja. Aku yang akan bertanggung jawab atas Ratna seumur hidupku. Dan Ratna, aku janji pasti akan membiayai kuliahmu sampai lulus." Aku bersumpah. Hanya karena mempercayai satu kalimat janji manis itu, saya melangkah ke dalam pernikahan di usia awal, 20-an yang masih sangat belia. Bahkan tidak ada pesta pernikahan sama sekali. Mereka beralasan, hamil di luar nikah bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan, hingga harus menggelar pesta besar-besaran. Hati saya hancur, namun saya terpaksa menelannya bulat-bulat. Karena ini adalah jalan yang telah saya pilih sendiri. Tak lama kemudian, putri saya, Tiara, lahir. Seluruh masa muda di usia 20-an, saya habis terserap di dalam rumah itu. Saya harus bangun dini hari untuk menyiapkan sarapan ibu mertua, menggendong Tiara sambil berbelanja ke pasar. Dan jika tiba hari arisan ibu mertua, saya diwajibkan memasak sedikitnya 6 macam lauk pauk. Akan tetapi, jika sedang berada di luar rumah, ibu mertua selalu membual di depan orang-orang. Menantu saya itu tangannya sangat terampil. Semuanya berkat didikan saya yang luar biasa. Tidak lama setelah pernikahan kami, ayah mertua saya meninggal dunia. Beberapa bulan setelah pemakaman sana usai, saat kami sedang makan malam, ibu mertua tiba-tiba mengumumkan, "Ibu mau buka usaha." "Tiba-tiba sekali, Bu? Usaha apa?" tanya saya. Teman arisan ibu itu punya kedai makan, dan katanya keuntungan bersihnya bisa belasan juta setiap bulan. Wanita itu tidak ada apa-apanya dibanding ibu. Kalau ibu yang buka usaha, ibu pasti bisa dapat keuntungan sebanyak itu, bahkan lebih. Tapi Bu, mengelola kedai makan itu tidak semudah yang dibayangkan orang-orang. Tentu saja tidak semua orang bisa. Makanya ibu yang akan turun tangan langsung. Begitulah awal mula kedai dimsum dan pangsit kami dibuka. Namun masalah terbesarnya adalah, ibu mertua saya sama sekali tidak bisa memasak. Seorang wanita yang seumur hidupnya hanya terbiasa disuapi makanan oleh menantunya. Tiba-tiba membuka kedai makan tanpa persiapan matang. Hasil, baru 3 hari berjalan, kedai tersebut langsung sepi pengunjung. Pada hari keempat, ibu mertua mendobrak pintu kamar saya dan berseru, "Mulai besok, kamu harus ikut kerja di kedai." Saya Bu? Iya. Lagi pula kamu cuma menganggur dan bersantai di rumah kan? Saya bersantai di rumah. Kalau bukan bersantai, lalu apa namanya? Siang hari kerjamu, cuma menonton televisi dan tidur siang. Saya terperangah tidak percaya. Tinggal bersama ibu mertua dan menuruti segala perintahnya saja. Sudah membuat waktu 24 jam terasa sangat kurang. Beban kerja di rumah sudah begitu menumpuk. Dan sekarang beliau menyuruh saya mengurus kedai juga. Namun saya berpikir, jika saya bekerja di kedai, setidaknya saya bisa memiliki penghasilan sendiri. Maka saya memberanikan diri bertanya, "Ibu, lalu bagaimana dengan gaji saya?" Mendengar kata itu, suara ibu mertua langsung melengking tinggi. "Apa? Gaji? Heh, berani-beraninya kamu menuntut gaji dari ibu. Mana ada urusan gaji di antara keluarga sendiri? Kamu itu makan dan hidup dari uang yang dicari anak laki-laki saya. Lancang sekali kamu bicara soal uang di sini." "Bukan begitu maksud saya, Bu." "Sudah, tidak usah banyak alasan. Besok pagi jam 5 subuh, kamu harus sudah ada di kedai. Kalau terlambat, jangan harap dapat makan." Sejak saat itu, saya resmi menjadi pekerja tanpa upah. Melihat kedai yang terancam bangkrut, saya berjuang mati-matian. Sejujurnya itu bukan kedai milik saya, jadi saya bisa saja tidak peduli. Namun jika kedai itu sepi, ibu mertua akan melampiaskan amarahnya dan menyalahkan saya setiap hari tanpa henti. Saya tidak punya pilihan lain. Maka setiap malam, saya mulai bereksperimen mengubah racikan isian pangsit dan adonan kulitnya. Saya mencoba berbagai variasi, rasio daging sapi dan ayam, takaran penirisan air. Saat mengganti kucai dengan sawi putih, persentase tahu sutra yang tepat agar teksturnya tetap lembut, meski sudah dingin, hingga mencari bahan rahasia khusus untuk membedakan rasa produk kami dari kedai lain. Semua takaran dan proses itu, saya catat rapi di sebuah buku catatan, lengkap dengan tanggal percobaannya. Setelah sekitar 50 kali uji coba,
Akhirnya saya berhasil menemukan cita rasa yang sempurna. 6 bulan sejak saya mulai bekerja di dapur kedai. Antrean pelanggan mulai mengular di depan kedai kami. Kami bahkan merekrut 3 orang karyawan wanita baru. 3 karyawan tersebut menerima gaji tetap setiap tanggal 15. Saya bekerja sama kerasnya dengan mereka. Datang pukul 5 pagi dan baru pulang pukul 9 malam. Sama-sama menerima perintah dari ibu mertua. Bedanya, hanya saya satu-satunya orang di tempat. Itu yang tidak pernah menerima sepeser uang pun. Suatu hari, seorang pelanggan setia bertanya dengan kagum kepada ibu mertua. "Wah, Bu Bos, apa sih rahasia bumbu pangsit dan dimsum ini? Rasanya benar-benar berbeda dan jauh lebih lezat dari tempat lain." Ibu mertua mengelap tangannya di celemek dengan senyum bangga yang merekah. "Oh, ini resep rahasia turun-temurun 3 generasi yang saya warisi langsung dari ibu kandung saya. Saya tidak akan pernah membagikannya kepada siapapun." Mendengar bualan itu, dada saya bergemuruh ingin sekali membongkar kebenarannya. Namun saya menahan diri. Sebab jika saya membantahnya sekali saja, saya harus siap menerima caci maki dan omelan ibu mertua selama berhari-hari. Malamnya, saya menceritakan hal itu kepada suami saya. "Mas, tadi siang ibu bilang ke pelanggan kalau resep itu warisan 3 generasi dari keluarganya." "Ibu bilang begitu?" "Ya sudahlah, memangnya kenapa? Yang penting pelanggannya suka makanannya kan? Toh itu resep yang kamu buat untuk keluarga kita juga. Anggap saja membuat ibu senang." Jawaban Doni membuat emosi saya tersulut. Kalau memang itu uang untuk keluarga kita, kenapa aku tidak pernah diberi 1 rupiah pun? Aduh, kamu mulai lagi bicara soal uang? Kenapa belakangan ini kamu jadi matre sekali sih? Waktu kita baru menikah dulu, kamu tidak seperhitungan ini. Waktu menikah dulu, aku masih terlalu muda dan bodoh, dan bukankah kamu dulu berjanji akan bertanggung jawab atas hidupku? Sekarang jadinya apa? Aku bekerja sebagai kuli di sini tanpa dibayar sama sekali. Menghadapi pertanyaan yang menyudutkannya, Doni langsung membalikan badan dan memunggungi saya untuk tidur. Begitulah pola komunikasi baku dalam pernikahan kami. Namun sekitar waktu itu, situasi mulai terasa aneh. Seiring berkembang pesatnya kedai kami, orang-orang di sekitar mulai memanggil Doni dengan sebutan anak Bu Bos. Rupanya panggilan itu sangat melukai harga dirinya. Suatu hari, setelah kembali dari mengantarkan pesanan atas perintah ibunya, Doni melempar sepatunya dengan kesal. "Sialan, benar-benar bikin muak. Ada apa lagi, Mas?" "Tadi waktu aku ke tempat langganan bahan baku, orang-orang di sana terus memanggilku anaknya Bu Bos. Mereka pikir aku ini kacung suruhan apa. Tapi kamu memang anak dari pemilik kedai kan? Surat izin usahanya kan atas nama ibu." Justru itu yang bikin aku emosi. Umurku sudah 40 tahun, sampai kapan aku harus terus dipanggil anaknya si Anu? Memalukan. Kalau begitu bicaralah pada ibu, minta jabatan resmi di kedai. Mana mungkin ibu mau memberikan jabatan itu padaku? Ibu tidak akan pernah melepaskan posisi bos sampai dia mati. Setidaknya dicoba dulu bicarakan baik-baik. Sudahlah, diam. Aku yang akan urus caraku sendiri. Lihat saja nanti, sebentar lagi, aku juga akan punya bisnis besar milikku sendiri. Saat itu saya mengira dia hanya melantur karena gengsi. Namun tidak lama setelah kejadian itu, saya melihat kartu nama Doni sudah berganti. Entah di mana dia mencetaknya, di situ tertera jabatannya sebagai Direktur Utama Distribusi Bahan Pangan. Saya pun bertanya, "Mas, kartu nama apa ini? Perusahaan apa maksudnya?" "Ah, itu cuman formalitas untuk relasi bisnis di luar. Kalau aku tidak punya kartu nama bergengsi, saat bertemu pemasok ibu, mereka akan meremehkanku." "Tapi bagaimana bisa kamu mencantumkan perusahaan fiktif yang sebenarnya tidak ada?" Semua pebisnis di dunia ini juga melakukan hal yang sama. Kalau kamu hidup terlalu lugu dan naif seperti itu, seumur hidupmu kamu cuman akan merangkak di bawah telapak kaki orang. Aku bukan naif. Aku hanya berusaha jujur. Halah, sama saja. Jika saya ingat-ingat kembali sekarang, kartu nama palsu itulah awal dari petaka besar. Sejak saat itu, Doni diam-diam mulai membuat masalah di luar sana. Bisnis kami yang kian membesar menuntut berbagai penyesuaian baru. Mulai ada saran untuk menjual kemasan beku secara online keluar kota.
tawaran kerja sama pasokan dari jaringan retail besar, hingga pendaftaran ke aplikasi pesanantar makanan online. Terlebih lagi, di kawasan sebelah tiba-tiba muncul kedai yang menjiplak persis nama merek kami. Saya pun mendatangi ibu mertua untuk mengusulkan pendaftaran hak paten merek. Ibu, sepertinya kita harus mendaftarkan hak merek dagang kita ke Kemenkumham. Kedai di blok sebelah meniru nama kita mentah-mentah. Pendaftaran merek, itu bayar kan? Iya, biayanya sekitar beberapa ratus ribu, sampai beberapa juta. Uang sebanyak itu bisa untuk beli berapa karung tepung. Enak saja membuangnya cuma untuk selembar kertas. Tapi kalau tidak didaftarkan sekarang, nama kedai kita bisa direbut orang lain nanti. Di luar dugaan, respon ibu mertua bukanlah penolakan mutlak. Ibu dengar urusan hak paten, begitu rentan tuntutan hukum kalau ada masalah. Anak teman ibu pernah berurusan dengan pengadilan gara-gara hal begini sampai hidupnya hancur. Kemungkinan sampai ke pengadilan sangat kecil, Bu. Ah, ibu tidak mau tahu. Ibu takut hal-hal berisiko begitu. Kalau kamu memang ngotot mau mendaftarkannya, pakai saja semua namamu. Ibu cuma mau jadi pemilik kedai fisik di sini. Pakai nama saya, Bu? Iya, toh itu semua urusan pekerjaanmu. Kalau ada masalah atau tuntutan hukum di kemudian hari, kamu yang harus bertanggung jawab sendiri. Hal yang sama terjadi pada urusan penjualan online. Ibu, izin edar dan pendaftaran akun bisnis online ini harus didaftarkan atas nama siapa? Kalau barangnya basi saat dikirim lalu ada yang keracunan, apa ibu yang harus dituntut? Daftarkan saja pakai namamu. Ibu sudah tua, tidak sanggup mengurus urusan hukum yang rumit. Begitu pula dengan kontrak kerja sama pemasokan ke jaringan retail. Ibu, di dalam draft kontrak ini ada klausul denda penalti kalau kita terlambat memasok barang. Berapa dendanya? Bisa mencapai puluhan juta rupiah. Bu, aduh, mengerikan sekali. Ibu tidak sudi tanda tangan. Kamu saja yang tanda tangan dan tanggung risikonya kalau sampai gagal. Setiap kali ada hal yang dirasa mengandung potensi bahaya atau tanggung jawab hukum, ibu mertua selalu menunjuk saya untuk dijadikan tameng. Alhasil, kepemilikan hak merek dagang terdaftar atas nama Ratna. Izin usaha niaga elektronik terdaftar atas nama Ratna. Pihak penandatangan kontrak dengan distributor atas nama Ratna. Dan rekening penampung transaksi online pun atas nama Ratna. Satu-satunya aset yang terdaftar atas nama ibu mertua, Ibu Hartini, hanyalah surat izin usaha kedai fisik tersebut. Ibu mertua merasa sangat cerdik karena telah melemparkan semua beban risiko kepada saya. Sementara beliau memegang kendali atas kedai fisik yang menghasilkan uang tunai setiap hari. Melihat situasi itu, saya sengaja membuat merek dagang dan logo khusus untuk lini produk online dan distribusi retail yang namanya sedikit berbeda dari pelang nama kedai lama milik ibu mertua. Ibu mertua sama sekali tidak peduli. Bikin-bikin nama baru lagi, pokoknya atur saja sendiri asalkan tidak merugikan ibu. Namun, setelah 3 tahun berjalan, omzet dari lini bisnis online dan pasokan retail atas nama saya tersebut justru melesat jauh melampaui pendapatan kedai fisik. Ibu mertua sama sekali tidak menyadarinya. Saya pun memilih bungkam, karena sudah terlalu lelah dengan segala omelan dan perlakuan kasarnya. Hingga pada suatu sore, Doni terlihat sibuk menggeledah kamar utama milik ibunya. Ibu, stempel dan cap nama ibu di mana? Buat apa kamu cari stempel? Ada dokumen penting terkait kedai yang harus aku urus. Ada di laci kedua lemari itu. Setelah pakai langsung kembalikan ke tempatnya. Saat itu saya sedang mencuci piring di dapur. Saya hanya melirik sekilas, tanpa menaruh curiga. Saya sempat bertanya-tanya dalam hati dokumen, apa yang memerlukan stempel tersebut. Namun panggilan ibu mertua membuyarkan lamunan saya. Saya tidak menyangka bahwa adegan kecil itu adalah awal dari badai kehancuran keluarga mereka. Musim dingin tahun lalu, putri saya Tiara dinyatakan lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Saat menerima pesan pengumuman kelulusan, Tiara memeluk saya erat sambil melompat-lompat kegirangan. Saya tersenyum bahagia, namun di dalam hati, saya cemas menghitung biaya uang pangkal dan semesteran. Tagihan biaya kuliah keluar, arape parimlim, remum. Malam itu, saya memeriksa buku tabungan atas nama saya.
Rekening tersebut memang atas nama saya untuk menampung pembayaran online. Namun seluruh buku tabungan dan kartu ATM-nya disimpan serta dikuasai sepenuhnya oleh ibu mertua di laci kamarnya. Saya sadar keadaan ini tidak bisa dibiarkan terus. Maka saya memberanikan diri menemui ibu mertua. "Ibu, tolong bersihkan sebagian uang untuk gaji saya. Apa katamu?" "Biaya masuk kuliah Tiara lebih dari 40 juta. Kalau ibu bersedia membayarkannya, saya tidak akan menuntut apa-apa lagi." "Apa-apaan? Untuk apa anak perempuan disekolahkan tinggi-tinggi? Suruh saja dia langsung kerja bantu-bantu di kedai kita." Mendengar ucapan itu, darah saya mendidih hingga ke ubun-ubun. Dulu, saat saya terpaksa putus kuliah demi menikah, Doni bersumpah akan membiayai kuliah saya sampai tuntas. Janji itu tidak pernah ditepati, dan saya justru berakhir menjadi babu tanpa bayaran selama puluhan tahun. Sekarang, mereka bahkan berniat menghancurkan masa depan anak saya. "Ibu, bagaimana bisa ibu bicara sekejam itu? Tiara itu cucu kandung ibu, bagaimana bisa ibu melarangnya kuliah dan menyuruhnya bekerja di kedai tanpa masa depan? Ibu mau memeras tenaga cucu sendiri tanpa dibayar juga. Memangnya kenapa? Daripada dia menganggur tidak jelas setelah lulus sekolah, dia seharusnya bersyukur sudah disediakan tempat kerja di kedai ini." "Ibu, saya sudah bekerja membanting tulang di sini selama hampir 20 tahun tanpa menerima upah sepeser pun. Setidaknya, bayarkan hak saya sekarang." Ibu mertua mendengus sinis. "Heh, 20 tahun? Memangnya kamu tidak menghitung biaya makan dan tempat tinggal yang kami berikan? Selama 20 tahun ini, siapa yang sudi menampung perempuan banting di usia 20 tahun kalau bukan keluarga ini? Orang tuamu sendiri membuangmu, dan setelah kami jadikan manusia. Sekarang kamu berani perhitungan uang dengan saya? Pekerjaan saya di sini sama beratnya dengan para karyawan. Bahkan saya bangun jauh lebih awal dari siapapun untuk membuat adonan sendirian. Itu karena kamu adalah anggota keluarga di rumah ini. Karyawan itu orang luar. Tentu saja orang luar harus dibayar. Jadi hanya karena saya keluarga, ibu bisa memperlakukan saya seperti budak gratisan. Kurang ajar sekali mulutmu ya, Doni, keluar kamu sekarang." Doni keluar dari kamar dengan wajah malas. "Ada apa lagi sih, Bu? Lihat ini, istrimu berani menuntut gaji pada ibu. Menantu kurang ajar ini minta uang pada mertuanya." Doni menatap saya dan menghela napas panjang. "Ratna, kenapa kamu selalu membuat ibu kesal sih? Tidak bisakah kamu mengalah dan menahan diri sedikit? Aku sudah menahan diri selama 20 tahun, Mas. Apa meminta biaya kuliah untuk anak kita sendiri adalah hal yang berlebihan? Aku ingin anakku meraih cita-citanya di kampus. Sesuatu yang dulu gagal kuraih. Bagi kamu, masa depan anakmu, cuman hal sepele yang cukup diselesaikan siakan kata sabar. Tentu saja Tiara akan kuliah. Kamu tidak akan memaksanya serja di kedai seperti kata ibu, kan?" "Ya, bukan begitu maksudnya. Sudahlah, kita bicarakan ini nanti saja." Doni langsung berbalik dan masuk kembali ke kamarnya, lari dari tanggung jawab. Dari belakang, ibu mertua terus berkomat-kamit. "Anakku itu terlalu baik hati, makanya mau bertahan denganmu. Kalau pria lain, kamu pasti sudah diceraikan dari dulu." Dada saya sesak luar biasa menahan amarah. Di tengah kebingungan mencari biaya kuliah Tiara, saya menemukan sebuah surat pemberitahuan dari bank di kotak surat depan rumah. Itu adalah surat penagihan dan verifikasi pinjaman agunan sertifikat rumah. Saya langsung mengonfrontasi Doni. "Mas, surat apa ini?" "Ah, itu. Aku cuma mengecek syarat pinjaman untuk rencana ekspansi kedai. Belum diproses kok." "Ekspansi? Aku tidak pernah mendengar rencana itu. Kan baru sekadar tanya-tanya, untuk apa diberitahukan ke kamu? Tidak usah ikut campur urusan bisnis." Ketika saya tanyakan kepada ibu mertua, beliau pun mengaku tidak tahu menahu. "Ekspansi apa?" Ibu tidak pernah menyuruh dia mengajukan pinjaman. Paling Doni salah paham. Sejak saat itu, Doni semakin sering tidak pulang ke rumah. Ponselnya terus-menerus berdering dari nomor-nomor tak dikenal. Setiap kali saya bertanya, dia hanya menjawab singkat, bahwa itu adalah rekan bisnis. Saya tidak lagi membuang energi untuk mengurusnya.
karena saya sedang sibuk mengumpulkan bukti-bukti otentik untuk menuntut hak gaji saya secara hukum. Saya mencatat jam masuk dan pulang kerja setiap hari di buku harian, serta meminta para karyawan mengirimkan pesan konfirmasi kehadiran melalui ponsel mereka. Semua pesan singkat berisi instruksi kerja dari ibu mertua. Saya simpan rapi. Besok jam 5 pagi, sudah harus di kedai. Hari ini bersihkan 30 ikat sawi. Kamu yang angkat telepon pesanan pelanggan. Semua riwayat transaksi pesanan, syurel dengan pihak retail. Hingga laporan laba rugi bulanan saya cetak dan simpan di dalam sebuah kotak dokumen rahasia. Di tengah kesibukan saya mengumpulkan bukti, ibu mertua pulang dari acara arisannya dan langsung jatuh sakit selama beberapa hari. Mengira kesehatannya menurun, saya mengantarkan semangkuk bubur hangat ke kamarnya. Ibu, bagian mana yang terasa? Sakit? Tadi di arisan, si Mirna membanggakan menantunya selama setengah jam penuh. Menantunya itu apoteker lulusan universitas ternama, baru saja membelikan mobil baru untuk mertuanya. Mendengarnya saja membuat isi perut ibu mendidih karena iri. Baguslah kalau beliau mendapat menantu yang berbakti. Justru itu yang bikin ibu sakit hati. Lihat nasib ibu sekarang. Ibu harus hidup selama 20 tahun menampung menantu yang hamil duluan. Tidak lulus kuliah. Dan tidak punya keluarga yang bisa diandalkan. Semua orang di lingkungan ini tahu kalau menantu ibu tidak berpendidikan. Itu aib besar buat ibu tahu. Mendengar hinaan itu, hati saya serasa diiris sembilu. Apakah saya menginginkan hidup seperti ini? Saya mengorbankan masa muda saya hanya karena percaya pada janji anak laki-lakinya, bekerja siang malam tanpa digaji, dan sekarang saya dicap sebagai aib keluarga? Tepat 10 hari setelah peristiwa itu, ketika saya sedang merapikan dapur selepas makan malam, ibu mertua memanggil saya ke kamarnya. "Ratna, masuk sebentar." Saya menyeka tangan di celemek dan terdiam sejenak. Firasat saya mengatakan, ada hal buruk yang akan terjadi. Karena ibu mertua tidak pernah memanggil saya ke kamarnya tanpa ada maksud tertentu. Diam-diam, saya merok saku celana dan mengaktifkan fitur perekam suara di ponsel sebelum melangkah masuk. "Ada apa, Bu Ratna? Ibu tahu ibu tidak seharusnya mengatakan ini, tapi tolong ceraikan Doni." Saya tertegun. Tidak percaya dengan apa yang baru saja saya dengar. "Ibu, barusan bilang apa?" "Ibu mohon, ceraikan anak ibu. Pihak keluarga perempuan itu sudah setuju." "Cerai? Kenapa tiba-tiba sekali? Apa kesalahan yang sudah saya perbuat?" "Kamu tidak salah apa-apa." Tapi, ibu mertua menggenggam tangan saya dengan ekspresi memohon yang dibuat-buat. Doni sedang dekat dengan seorang wanita terpandang. Ibu sudah bertemu dengannya beberapa kali. Dia wanita yang sangat anggun dan berpendidikan tinggi, lulusan S2 dan punya bisnis sendiri. Dia bahkan sedang membantu mendanai proyek bisnis Doni. Napas saya tercekat. Ibu sekarang sedang membicarakan perselingkuhan anak ibu di depan istri sahnya? Makanya ibu memohon baik-baik padamu. Kamu kan masih muda, baru awal 40 tahun. Kamu masih bisa memulai hidup baru dari awal. Memulai hidup baru? Saya sudah habiskan 20 tahun hidup saya di rumah ini tanpa ijazah sarjana. Dan sekarang, ibu menyuruh saya pergi begitu saja dengan tangan kosong? Ibu mertua terdiam sejenak, lalu memasang wajah dingin. "Sejujurnya, anakku terlalu berharga untuk wanita sepertimu." Kata-kata itu bagai tamparan keras di wajah saya. "Terlalu berharga? Coba kamu pikirkan baik-baik. Kamu masuk ke rumah ini di usia belia dengan perut buncit. Kuliah tidak tamat, tidak punya keahlian apa-apa, dan tidak punya orang tua tempat bersandar. Anakku Doni adalah pria yang gagah. Kalau dia menikah dengan wanita terpelajar dan kaya raya itu, derajat dan nasib keluarga kami akan terangkat tinggi. Jadi sekarang ibu mau membuang istri sah demi seorang wanita simpanan. Lalu bagaimana dengan Tiara? Ibu tidak memikirkan bagaimana hancurnya perasaan cucu ibu sendiri? Tiara sudah dewasa dan soal biaya kuliah yang kamu ributkan itu. Tenang saja, keluarga kami yang akan menanggungnya nanti. Dia tetap cucu kami. Kalau ibu memang berniat membayarnya, seharusnya ibu membayar gaji saya sejak dulu." Beraninya ibu mengusir menantu yang sudah diperas tenaganya selama 20 tahun semudah ini. Duh,
Uang lagi, uang lagi. Kenapa pikiranmu cuma uang sih? Saya masuk ke rumah ini umur 21 tahun. Sekarang umur saya 41 tahun. Selama 20 tahun itu, siapa saya di mata ibu? Ibu mertua bungkam sesaat. Kenapa kamu menanyakan hal konyol begitu? Saya cuma ingin tahu, saya ini menantu ibu, atau cuma pembantu gratisan? Tentu saja menantu, memangnya apa lagi? Kalau saya menantu, bukankah saya punya hak atas harta keluarga ini? Hak apa? Kamu sekarang mau memeras harta keluarga kami sebelum pergi? Bukan memeras, saya hanya meminta hak yang sah atas keringat saya. Hakmu selama ini adalah makanan yang kamu makan, dan tempat tidur yang kamu pakai di rumah ini. Itu sudah lebih dari cukup untuk seorang menantu. Dulu saya pun diperlakukan begitu oleh mertua saya. Bahkan saya sering tidak diberi makan. Kalau begitu, bukankah ibu dulu juga merasa tersiksa dan sakit hati? Tentu saja sakit hati. Karena dulu saya menderita. Sekarang giliran saya yang berhak mendapatkan semua ini. Begitulah hukum dunia. Mendengar pengakuan egois itu, hati saya mendadak terasa begitu tenang dan dingin. Saya sadar, sampai kapanpun saya tidak akan pernah dihargai sebagai manusia di rumah ini. Saya melirik ke arah pintu. Doni berdiri bersandar di kusen pintu. Entah sejak kapan dia ada di sana. Mas, apa kamu juga berpikiran sama seperti ibu? Doni tidak berani menatap mata saya. Pandangannya tertunduk ke ujung kakinya. Mas, jawab aku. Apa kamu juga menginginkan perceraian ini? Aduh, kenapa sih? Kamu selalu menyudutkanku, teriak Doni frustrasi, lalu melangkah pergi begitu saja. Ibu mertua berdecak di belakangnya. Lihat itu. Kamu yang membuat anakku jadi tertekan seperti itu. Malam itu juga, ketika saya sedang mengemasi pakaian di kamar, ibu mertua mendobrak lemari baju saya dan menarik paksa semua isinya. Kemas barang-barangmu sekarang. Ibu, malam ini. Iya, malam ini juga kamu harus keluar. Aku sudah bicara dengan Doni. Ibu sadar ini jam berapa sekarang? Kalau disuruh pergi, ya pergi saja. Ibu mertua meraup tumpukan baju saya dan melemparkannya ke halaman luar. Tiara berlari keluar dari kamarnya dengan wajah panik. Nenek sedang apa? Kenapa memperlakukan ibu seperti ini? Kamu masuk ke kamarmu. Ini urusan orang dewasa. Kenapa nenek tega sekali pada ibu? Anak kurang ajar, beraninya kamu melawan nenekmu sendiri. Ibu mertua merampas tas jinjing saya dan menumpahkan seluruh isinya ke paving halaman. Buku tabungan, kartu ATM, beberapa map dokumen, dan buku catatan resep saya berserakan di tanah. Ibu mertua mengabaikan barang-barang lain dan langsung menyambar buku tabungan serta kartu ATM tersebut. Semua ini dibuat dari uang hasil kedai keluarga kami. Tinggalkan di sini. Ibu, rekening itu dibuat atas nama saya. Cuma namanya saja yang pakai namamu, tapi uang di dalamnya adalah uang kami. Dan serahkan kunci mobil pickup itu sekarang. Mobil itu dibeli atas nama ibu. Itu adalah mobil pickup tua yang biasa saya gunakan untuk mengangkut pasokan sawi dan daging setiap subuh. Ibu, mobil itu saya pakai setiap hari untuk operasional kedai. Memangnya kamu yang bayar cicilannya? Sini kuncinya. Saya meletakkan kunci mobil itu di lantai. Tiara berlari memungut buku catatan dan berkas saya dari tanah. Nenek, di buku tabungan ini jelas-jelas tertulis nama ibu. Ini hak milik ibu. Ibu ambil ini. Sini kembalikan, dasar anak tidak tahu diri. Sentak ibu, mertua seraya merebut kembali tabungan itu. Lihat bagaimana kamu mendidik anak ini sampai jadi pembangkang seperti ini. Kamu benar-benar tidak berguna di keluarga ini. Ibu, jangan pernah membentak Tiara lagi. Terserah saya mau bicara apa pada cucu saya sendiri. Memangnya kamu siapa? Mulai detik ini, saya tidak akan ikut campur lagi. Tapi ibu harus ingat satu hal. Apa? Begitu kita resmi menjadi orang asing, saya tidak akan pernah memberikan ampun atau belas kasihan sedikit pun kepada ibu dan anak ibu. Halah, gertakan orang yang mau diusir. Cepat angkat kakimu dari sini sekarang juga. Perasaan saya saat itu sangat aneh. 20 tahun saya mengabdi membanting tulang, dan kini saya diusir seolah tidak memiliki apapun. Bahkan saat itu, saya pun sempat mengira bahwa saya benar-benar keluar dengan tangan hampa. Dari depan gerbang, ibu mertua berteriak puas. Datang dengan tangan kosong. Pergi pun harus dengan tangan kosong. Adil kan?
Saya menarik koper pakaian saya menyusuri gang sempit yang sunyi di tengah malam. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Namun begitu tiba di ujung jalan raya, langkah kaki saya terhenti. Perlahan, saya mengangkat kedua tangan. Saya tinggi-tinggi ke udara, lalu tertawa lepas sepuas-puasnya. Tiara yang berjalan di belakang saya menatap dengan cemas. Ibu kenapa tertawa? Ibu baik-baik saja kan? Tiara, ibu akhirnya bebas setelah 20 tahun terkurung, dan kita baru saja berhasil melarikan diri dari neraka. Maksud ibu apa? Ada kapal karam yang sebentar lagi akan tenggelam dan meledak. Tapi orang-orang bodoh itu justru memaksa kita turun sebelum kapalnya karam. Bukankah ini berkah yang luar biasa? Tiara masih bingung. Namun saya memilih untuk tidak menceritakan semuanya saat itu. Surat penagihan bank yang datang tempo hari, itulah alasan di balik tawa saya. Jauh sebelum diusir, saya sudah mencium gelagat busuk Doni yang melakukan investasi bodong kepada warga sekitar dan asosiasi pedagang. Terlebih lagi, dia diam-diam memanfaatkan nama dan aset ibu mertua. Meskipun izin kedai fisik atas nama ibu mertua, sayalah yang mengelola operasional harian secara nyata. Oleh karena itu, segala desas-desus di pasar selalu sampai ke telinga saya. Doni mengumpulkan dana investor dengan mengatasnamakan ibunya, menjanjikan bunga tidak masuk akal sebesar 3% setiap bulan. Skema itu adalah bom waktu yang pasti akan meledak dalam waktu dekat. Jika saya tetap bertahan di rumah itu sebagai istri sah, saya pasti akan ikut terseret ke dalam jeratan utang miliaran dan tuntutan pidana. Namun kebodohan dan keserakahan mereka sendiri yang telah menendang. Saya keluar dari kapal karam tersebut tepat pada waktunya. Satu-satunya orang yang tidak menyadari bencana di depan mata adalah ibu mertua yang dibutakan oleh rasa bangga semu pada anak lelakinya. Proses perceraian memakan waktu sekitar 1 bulan. Karena Tiara sudah berusia dewasa secara hukum, tidak ada sengketa hak asuh anak. Selama masa mediasi dan persidangan, saya dan Tiara tinggal di rumah orang tua kandung saya di Bandung. Rupanya ibu saya mendengar kabar perceraian ini dari seorang kerabat dan langsung menelpon saya lebih dulu. Halo, suara tangis ibu langsung pecah di seberang telepon. Ratna, maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Lalu ayah mengambil alih telepon dan hanya mengucapkan satu kalimat dengan suara bergetar. Nak, apa kamu sudah makan? Pulanglah ke rumah, makan masakan ibu. Mendengar kata-kata itu, air mata yang saya tahan selama 20 tahun tumpah tak terbendung. Setelah 2 dekade berlalu, saya melangkah kembali melewati ambang pintu rumah orang tua saya. Bersama putri saya yang kini sudah berusia 20 tahun, saya mengira ayah dan ibu akan memarahi saya habis-habisan. Namun mereka justru memeluk saya sambil menangis tersedu-sedu. Mereka sangat terpukul melihat anak gadis mereka, yang dulu pergi di usia 20 tahun. Kini kembali sebagai wanita parubaya, dengan guratan luka batin yang begitu dalam. Dulu, karena gengsi dan rasa bersalah, saya memblokir semua kontak orang tua saya, agar mereka tidak melihat betapa menderitanya hidup saya. Kini, semua salah paham dan luka lama itu mencair dalam pelukan keluarga yang sesungguhnya. Kedua orang tua saya dengan tulus menyambut saya, dan Tiara untuk tinggal bersama mereka. Keesokan harinya setelah diusir, saya bertemu dengan Doni di kantor hukum untuk menandatangani berkas kesepakatan cerai. Doni menyodorkan draft surat pernyataan. Pihak penggugat melepaskan seluruh hak kepemilikan dan aset atas kedai pangsit tradisional. Di hadapan pengacara, saya membaca klausul itu 2 kali, lalu tersenyum lebar, dan membubuhkan tanda tangan serta cap jempol saya tanpa ragu. Ibu mertua yang ikut mendampingi justru menatap saya curiga. Kenapa kamu tanda tangan begitu gampang? Apa kamu merencanakan sesuatu di belakang kami? Jangan harap kamu bisa menuntut bagian kedai ini nanti. Saya tidak akan menuntut apa-apa dari kedai itu. Pastikan ibu dan anak ibu juga memegang kata-kata kalian sendiri. Kedai fisik tersebut memang sejak awal terdaftar atas nama ibu mertua. Jadi apa yang saya lepaskan bukanlah milik saya. Namun hak paten merek dagang, izin distribusi online, dan kontrak kerja sama rantai pasok retail secara hukum.
adalah entitas terpisah yang terdaftar murni atas nama pribadi saya. Ibu mertua terlalu bodoh untuk memahaminya, dan Doni bahkan tidak pernah membaca isi kontrak bisnis secara menyeluruh. Sebelum kami berpisah, Doni berkata dengan nada sombong, "Kalau ada dokumen atau rekening yang masih pakai namamu, cepat bereskan dan cabut semuanya. Jangan sampai mengotori nama bisnisku nanti." Tentu, semua yang terdaftar atas namaku akan kubereskan sebersih-bersihnya. Ibu mertua menyusul langkah saya hingga ke pintu lobi dan berujar ketus, "Jangan pernah membenci ibu. Seandainya kamu punya sedikit saja keahlian atau harta berharga, ibu tidak akan setega ini padamu. Anggap saja ini nasib sialmu." Saya membalikkan badan dan membalas dengan tenang, "Pikirkan saja sesuka hati ibu. Saya pun akan berpikir demikian. Karena ke depannya, apapun yang menimpa ibu dan Doni, itu adalah nasib kalian sendiri." Keesokan paginya, saya segera pergi ke bank. Fisik buku tabungan dan kartu ATM, saya memang disita oleh ibu mertua. Namun secara hukum identitas pemilik rekening adalah Ratna. Cukup membawa KTP dan dokumen identitas resmi. Pihak bank langsung menerbitkan buku tabungan dan kartu debit baru. Ketika petugas bank mencetak saldo rekening dan menyerahkannya kepada saya, nominal di dalamnya membuat saya tertegun. Terdapat saldo mengendap sebesar ratusan juta rupiah hasil akumulasi penjualan online dan pembayaran konsinyasi distributor selama bertahun-tahun. Ibu mertua yang buta teknologi tidak pernah mengecek mutasi rekening tersebut, karena mengira itu hanya rekening penampung kecil. Tepat 1 minggu kemudian, ponsel Tiara mulai diteror telepon tanpa henti dari ibu mertua. "Tiara, ibumu ada di mana sekarang?" "Tiara tidak tahu, Neek. Jangan bohong. Coba kamu periksa barang apa yang dibawa ibumu saat keluar tempo hari. Kenapa omset penjualan kedai tiba-tiba anjlok drastis?" Nenek kan sudah memeriksa dan menumpahkan semua isi tas ibu di halaman. Ibu tidak membawa apa-apa selain pakaian. Tidak mungkin. Wanita licik itu pasti menyabotase sesuatu. Saya yang mendengarkan percakapan itu lewat pengeras suara tersenyum dan mengelus kepala putri saya. "Kerja bagus, sayang." "Ibu, kenapa nenek panik sekali?" "Karena api yang mereka nyalakan sendiri, sekarang mulai membakar kaki mereka." Ketika omset harian, kedai anjlok lebih dari 70%, ibu mertua. Dan Doni akhirnya melacak alamat rumah orang tua saya di Bandung dan datang melabrak. Ketika orang tua saya hendak keluar memarahi mereka, saya menahan mereka dan melangkah keluar menghadapi mantan suami dan mantan mertua saya. "Ratna, apa yang sudah kamu perbuat pada kedai kami? Sejak kamu pergi, omset penjualan langsung terjun bebas. Kamu yang harus bertanggung jawab atas kerugian ini." Teriak ibu mertua di depan pagar. "Tanggung jawab untuk apa? Saya sudah tidak punya hubungan apapun dengan kedai kalian. Kamu pasti merusak sesuatu sebelum pergi. Kamu juga tidak melakukan serah terima pekerjaan pada karyawan baru. Bukankah ibu sendiri yang mengusir saya tengah malam tanpa pesangon sepeser pun? Apa ibu sudah pikun?" "Doni, hentikan omong kosongnya." Doni maju dengan wajah memelas. "Ratna, tolonglah. Kita memang sudah berpisah. Tapi kedai itu kan, dulu kita bangun bersama. Tolong bantu kami sekali ini saja. Kami benar-benar tidak paham alur pengirimannya." Tentu saja mereka tidak paham. Karena selama bertahun-tahun merekalah bos boneka yang hanya tahu menerima uang bersih. Saya tertawa sinis. "Membangun bersama, jangan mengigau di siang bolong. Aku diperas tenaganya seperti budak oleh ibumu tanpa digaji. Untuk apa aku membantu orang yang sudah menginjak-injak harga diriku? Ratna, apa kamu harus sekejam ini?" "Yang kejam itu kamu, Doni. Kamu ingat janjimu saat menikahiku dulu? Kamu berjanji akan bertanggung jawab dan membiayai kuliahku. Aku percaya padamu hingga rela meninggalkan keluargaku. Tapi apa hasilnya? Kamu bahkan berniat menggagalkan kuliah anak kandungmu sendiri. Janjimu itu tidak lebih berharga dari kotoran ayam. Sampai mati pun aku tidak akan pernah sudi membantu kalian lagi." Ibu mertua menyela dengan mata melotot. Itu semua kan pilihan hidupmu sendiri. Dasar menantu tidak tahu diuntung." Sebelum kalimat itu selesai, pintu rumah terbuka keras. Ibu kandung saya keluar membawa seember air es bekas cucian.
dan langsung menyiramkannya ke wajah Doni dan ibu mertua. "Bur, apa-apaan ini?" jerit ibu mertua basah kuyup. Ibu saya berdiri di depan saya dengan tatapan tajam bagai harimau betina yang melindungi anaknya. "Kalian manusia iblis. Beraninya kalian menginjakan kaki di rumah ini dan menghina anakku. Kalian menipu anakku selama 20 tahun. Memeras tenaganya tanpa bayaran, lalu membuangnya demi wanita simpanan. Kalau kalian berani menginjakan kaki di sini lagi, yang kusiramkan ke muka kalian bukan air es, tapi cairan pemadam api. Pergi dari sini sekarang juga." Melihat amukan ibu saya, Doni, dan ibu mertua lari terbirit-birit, masuk ke dalam mobil mereka. Melihat punggung ibu saya yang melindungi saya, air mata saya mentes. Betapa bodohnya saya dulu yang sempat menyia-nyiakan keluarga kandung demi pria pengecut seperti Doni. Mengetahui seluruh perlakuan buruk yang saya alami, ayah saya menyarankan agar saya berkonsultasi dengan pakar hukum ketenagakerjaan. Secara kebetulan, teman SMA saya, Siska, adalah seorang konsultan hukum ketenagakerjaan terkemuka. Ketika saya membawa 23 box dokumen dan bukti yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun, Siska memeriksa lembar demi lembar dengan mata terbelalak. Ratna, rekam absensi, pesan instruksi kerja harian, syurel pesanan dari pihak ketiga, ditambah kesaksian para karyawan non-keluarga yang bekerja di bawah arahanmu. Secara hukum ketenagakerjaan, statusmu adalah buruh karyawan tetap yang sah. Apa bukti ini cukup kuat di pengadilan hubungan industrial? Lebih dari cukup. Meskipun hak klaim upah lembur memiliki masa kedaluarsa 3 tahun terakhir, uang pesangon, dan penghargaan masa kerja dihitung penuh dari total 20 tahun masa kerjamu. Jam kerjamu 16 jam sehari tanpa libur. Jika diakumulasikan dengan denda upah di bawah UMR, lembur wajib, kerja akhir pekan, dan pesangon 20 tahun, total kewajiban yang harus dibayarkan mantan mertuamu mencapai lebih dari Rp2 triliun. Angka fantastis itu membuat saya terdiam. Siska melanjutkan seraya membalik berkas lain, lalu matanya membelalak kaget. "Tunggu sebentar. Ini sertifikat kepemilikan merek dagang resmi?" "Iya. Dulu aku daftarkan dengan biaya pribadiku. Mantan mertuaku menyuruh pakai namaku karena takut dituntut hukum kalau ada masa salah." Siska menatap saya dengan senyum takjub. "Izin usaha e-commerce, kontrak pasokan retail supermarket, rekening penampung transaksi, semuanya atas nama pribadimu." "Ratna, kamu sadar tidak apa artinya ini? Apa maksudmu? Kamu tidak diusir dengan tangan kosong. Kamu baru saja membawa kabur seluruh jantung dan nyawa dari bisnis tersebut." Mendengar itu, bulu kuduk saya merinding. Ketakutan dan kelicikan ibu mertua untuk menghindari risiko hukum justru menjadi senjata makan tuan yang memberikan seluruh aset terpenting bisnis ke tangan saya. Kami memutuskan untuk melayangkan gugatan perdata dan laporan pidana ketenagakerjaan setelah putusan cerai resmi berkekuatan hukum tetap. Ketika saya datang ke kedai lama untuk mengantarkan surat somasi dan panggilan sidang, pemandangan di depan kedai sudah dipenuhi oleh kerumunan orang yang marah. Skema investasi bodong Doni akhirnya meledak. Doni menggunakan rekening dan izin usaha atas nama ibu mertua untuk menghimpun dana dari 23 korban, termasuk anggota kelompok arisan ibu mertua dan pedagang pasar, dengan total kerugian mencapai Rp miliar lebih. Yang lebih fatal, saat arisan dulu, ibu mertua sendiri yang mempromosikannya dengan sombong. "Ini bisnis anak laki-laki saya jamin 100% aman. Percaya saja pada saya." Teman arisan yang paling ingin dikalahkan oleh ibu mertua, bahkan menyetorkan uang tabungan pensiunnya sebesar Rp2,5 juta. Pengadilan langsung menyita seluruh aset kedai fisik dan rumah tinggal ibu mertua sebagai jaminan ganti rugi para korban. Melihat hal itu, saya mengelus dada lega. Keputusan ibu mertua mengusir saya tanpa memberi bagian aset properti ternyata menyelamatkan saya dari jeratan sita jaminan pengadilan. Pada hari Sabtu di minggu yang sama, ibu mertua dan Doni berlutut di lantai tersas rumah orang tua saya di Bandung. Ibu mertua memohon sambil menangis tersedu-sedu. "Ratna, tolong buka kembali jalur pasokan kedai itu. Nama merek kita sudah terkenal di mana-mana.
Kalau kita jualan online lagi, kita pasti bisa bangkit dan melunasi utang-utang ini. Kali ini ibu janji akan memberimu gaji bulanan yang besar. Saya melangkah keluar, membawa map berkas hukum, dan membentangkannya di depan wajahnya. Silakan ibu baca sendiri. Ibu mertua memakai kacamata tuanya dengan tangan gemetar. Pemegang hak merek, Ratna. Pemilik izin niaga elektronik, Ratna. Pihak pertama kontrak distribusi retail, Ratna. Apa maksudnya ini? Kenapa semua dokumen legal ini atas namamu? Ini kan aset kedai keluarga kami. Bukankah ibu sendiri yang menyuruh saya menanggung semua risiko itu? Ibu bilang takut terseret hukum ke pengadilan jika terjadi masalah. Sekarang, secara hukum negara, seluruh hak distribusi dan merek dagang itu adalah milik pribadi saya. Dasar wanita ular berbisa. Kamu sudah merencanakan jebakan ini sejak awal kan? Saya yang merencanakan. Dulu saya menawarkan agar didaftarkan atas nama ibu. Tapi ibu sendiri yang melempar tanggung jawab itu ke saya karena takut rugi. Sekarang terimalah akibatnya. Ibu mertua menjerit histeris, sambil memegangi tengkuknya yang kaku. Setelah somasi pelarangan penggunaan merek dilayangkan, seluruh akun penjualan online dan etalase digital kedai lama resmi ditutup. Kontrak pasokan ke jaringan retail besar dialihkan sepenuhnya ke badan usaha baru milik saya. Pengacara yang disewa ibu mertua angkat tangan setelah melihat riwayat pesan singkatnya. Ibu Hartini, ada lebih dari 20 pesan tertulis di mana ibu secara sadar memerintahkan menantu ibu untuk menggunakan namanya sendiri demi menghindari tanggung jawab hukum. Bukti ini mutlak dan mustahil dimenangkan di pengadilan. Dengan modal tabungan di rekening bisnis sebesar beberapa ratus juta dan pinjaman modal usaha UMKM dari bank pemerintah, saya menyewa ruko kecil di dekat rumah orang tua saya di Bandung. Saya menggunakan peralatan dapur yang ada dan langsung memulai produksi dimsum dan pangsit. Manajer pengadaan dari jaringan retail supermarket langsung menghubungi saya. Ibu Ratna, kontrak pasokan kita tetap berjalan lancar kan? Kemarin mantan mertua ibu sempat menelepon dan membuat keributan di kantor kami. Tapi kami tahu bahwa resep autentik dan standar kualitas ada di tangan Ibu Ratna. Kami hanya ingin bermitra dengan ibu. Pada hari pertama ruko baru saya dibuka, seorang pelanggan lama yang kebetulan melintas langsung berseru, "Astaga, ternyata pindah ke sini. Kemarin saya beli di kedai lama di Jakarta. Rasanya hambar dan aneh sekali. Saya kira ganti koki." "Bukan ganti koki, Bu. Tapi orang yang meracik resepnya memang sudah pindah ke sini." Resep itu adalah hasil riset pribadi saya selama puluhan kali percobaan, lengkap dengan catatan tanggal di buku resep saya. Kabar tersebut menyebar dari mulut ke mulut hanya dalam hitungan hari. Ibu mertua sempat mencoba membuat adonan sendiri di kedai lamanya, namun pelanggan langsung memprotes rasa makanannya yang tidak enak. Tak lama berselang, putusan pengadilan hubungan industrial dan ketenaga kerjaan keluar. Ibu mertua dijatuhi kewajiban membayar ganti rugi upah tertahan dan pesangon ratusan juta rupiah, disertai sanksi pidana ketenaga kerjaan atas pelanggaran upah di bawah ketentuan normatif. Puncak kehancuran mereka terjadi pada sidang mediasi terbuka bersama para korban penipuan investasi. Saya hadir sebagai saksi. Di depan para korban, ibu mertua menangis tersedu-sedu dan berdalih, "Saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma orang tua renta yang buta huruf. Semua berkas dan uang diatur oleh menantu saya yang jahat itu." Mendengar tuduhan itu, saya berdiri dengan tenang. Semua bukti rekening penerima aliran dana investasi menggunakan nama Ibu Hartini dan Doni. Saya tidak pernah menyentuh Rp1 pun dari uang para korban, dan saat ini saya adalah pihak yang memenangkan gugatan upah kerja paksa atas keluarga mereka. Mendengar itu, Doni bangkit dan berteriak kalap ke arah ibunya. "Cukup, Bu! Jangan lempar kesalahan lagi. Ini semua gara-gara ibu yang serakah mengajak orang-orang arisan ikut investasi bodong ini." Plah! Ibu mertua menampar pipi Doni dengan keras. "Anak durhaka, kamu yang diam-diam mengambil stempel ibu dari laci lemari. Ibu yang memberitahu letak stempel itu. Ibu yang gila pujian dan membanggakan aku di depan semua orang kalau anak ibu sudah jadi direktur sukses.
Sekarang kenapa ibu cuci tangan? Dan soal menceraikan Ratna, itu ide ibu sendiri. Karena tergiur uang pelicin dari wanita itu. Kedua orang itu saling mencengkeram kerah baju dan bertengkar memalukan di depan puluhan pasang mata. Seorang korban berteriak putus asa. Kembalikan uang kami, itu uang tabungan pernikahan anak saya. Teman arisan ibu mertua pun meratap. Hartini, 30 tahun kita berteman, tega-teganya kamu menipuku demi gengsi. Saya melangkah maju dan mengangkat ponsel saya. Bapak dan ibu sekalian, izinkan saya memutar satu rekaman percakapan. Suara rekaman dari malam nahas itu terdengar jelas di seluruh ruangan. Doni bilang pihak keluarga wanita itu mau menyuntikkan dana segar Rp Limon miliar asalkan Doni menceraikanmu. Ratna, tolong lepaskan Doni demi masa depan keluarga kita. Ruangan hening seketika. Ibu mertua mengusir saya bukan hanya karena meremehkan saya, melainkan karena dibutakan oleh iming-iming dana segar miliaran rupiah dari wanita simpanan Doni. Namun fakta ironisnya, wanita simpanan itu adalah penipu ulung yang telah kabur membawa sisa uang Doni begitu kasus hukum ini mencuat. Ibu mertua ambruk ke lantai, menatap Doni dengan tatapan kosong. Doni, wanita itu benar-benar kabur? Doni tertunduk lesu tanpa bisa menjawab. Dasar anak terkutuk. Demi janji palsu wanita itu. Ibu sampai mengusir menantu yang sudah mengabdi 20 tahun di rumah kita. Ibu mertua menoleh ke arah saya dengan tatapan memelas. Ratna, maafkan ibu. Ratna, saya menatapnya datar, tanpa emosi. Jangan pernah memanggil nama saya lagi. Kita sudah resmi menjadi orang asing. Putusan akhir pengadilan menyatakan Doni bersalah atas tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen dengan hukuman penjara bertahun-tahun. Seluruh rumah, mobil pick-up, dan kedai lama milik ibu mertua disita. Negara untuk dilelang, demi mengganti kerugian para korban. Ibu mertua dikeluarkan secara memalukan dari kelompok arisan, dan harus menjalani masa tuanya, menumpang di rumah kerabat, jauh dalam kehinaan. Meskipun dari total putusan pesangon saya, hanya berhasil mencairkan sebagian. Karena aset mereka telah habis disita perkara penipuan. Saya tetap sangat bersyukur. Kehancuran total yang mereka alami adalah balasan setimpal atas keserakahan dan kezaliman mereka sendiri. Meskipun harus melewati jalan berliku dan kehilangan masa muda saya. Saya bersyukur badai tersebut mengembalikan saya ke pelukan orang tua kandung saya. Dan membebaskan saya tepat sebelum kapal karam itu tenggelam ke dasar samudera. Terima kasih telah mendengarkan kisah perjalanan hidup.